Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang informasi akuntansi pertanggungjawaban di kelas akuntansi manajemen ini. Nah, kita harus tahu apa itu akuntansi pertanggungjawaban. Jadi, akuntansi pertanggungjawaban ini berkaitan dengan wewenang dari sebuah struktur organisasi. Jadi, struktur organisasi perusahaan itu kan ada banyak. Misalkan manajer, departemen keuangan dan akuntansi. Nah, itu di bawahnya kan misalkan ada departemen penggajian, departemen pengeluaran atau departemen pendapatan. Nah, departemen-departemen yang di bawah departemen keuangan dan akuntansi ini kan mempunyai tanggung jawabnya sendiri. Nah, akuntansi pertanggungjawaban ini digunakan untuk mengukur kinerja dari departemen-departemen ini tadi. Nah, setiap departemen-departemen ini mempunyai informasi-informasi, di mana informasi-informasi ini dibutuhkan oleh manajer untuk pengambilan keputusan oleh manajemen. Bisa juga untuk keputusan untuk mengendalikan atau pengendalian intern dari sebuah manajemen. Nah, informasi akuntansi pertanggungjawaban ini merupakan keluaran dari sistem akuntansi pertanggungjawaban yang tadi. Kemudian syarat adanya akuntansi pertanggungjawaban itu ada 3 poin. Yang pertama, alokasi dan pengelompokan tanggung jawab, kemudian struktur bagan atau struktur organisasi, kemudian anggaran yang jelas. Nah, ketiga poin ini berkaitan satu sama lain. Jadi misalkan struktur organisasi dengan alokasi pengelompokan tanggung jawab. Jadi misalkan yang saya jelaskan tadi, departemen keuangan dan akuntansi. Nah, di bawahnya itu ada departemen penggajian, departemen pengeluaran dan departemen pemasukan atau pendapatan. Nah, departemen-departemen ini mempunyai tanggung jawab masing-masing. Dan departemen-departemen ini tidak boleh ikut campur dengan departemen-departemen lain. Dia harus mempunyai tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Kemudian dia harus mempunyai alokasi sumber daya yang sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Misalkan, tadi yang saya contohkan departemen pengeluaran. Nah, pengeluarannya itu ditanggung jawabnya misal pembelian bahan baku untuk produksi. Nah, sumber daya ini misalkan dana atau uang yang digunakan untuk pembelian bahan baku untuk produksi tadi. Nah, ini berkaitan dengan anggaran yang jelas. Kita harus tahu berapa volume produksi selama setahun itu. Makanya perusahaan itu menetapkan seberapa banyak volume produksi yang akan dilakukan oleh perusahaan demi kejelasan untuk penyediaan atau pembelian bahan baku itu. Kenapa anggaran kita harus jelas? Karena ya sesuai volume produksi yang akan kita lakukan demi keefektifan dan keefisienan dari proses produksi itu sendiri. Jika kita misalkan kelebihan pembelian bahan baku dan bahan baku itu misalkan cepat busuk misalkan. Nah, itu kan akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan itu sendiri. Jadi kita harus tepat menganggarkan dana yang akan dibutuhkan oleh salah satu bagian departemen. Yang saya contohkan tadi adalah bagian departemen pengeluaran untuk pengeluaran bahan baku sesuai dengan volume produksi yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian pusat pertanggungjawaban. Jadi pusat pertanggungjawaban ini ada 3. Yang pertama, pusat pertanggungjawaban aset atau aktiva, kemudian pusat pertanggungjawaban pendapatan, kemudian pusat pertanggungjawaban biaya. Nah, ketiganya ini itu berusaha untuk tetap terkendali. Nah, terkendalinya ini dipengaruhi oleh keputusan atau aksi dari para manajer dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang pertama adalah pusat pertanggungjawaban aktiva. Nah, manajer yang berada di pusat pertanggungjawaban ini bertugas untuk mengelola pemerolehan dan penggunaan dari aktiva yang
berada di perusahaan. Misalkan mesin itu kan ada penyusutan. Penyusutan itu kan mengakibatkan nilai harga mesin itu berkurang. Nah, manajer mempunyai tanggung jawab untuk sebisa mungkin nilai penyusutan dari mesin itu rendah. Bagaimana caranya? Dengan melakukan maintenance atau pemeliharaan mesin agar fungsi dari mesin-mesin produksi tadi itu tetap sesuai dengan spesifikasinya, tetap berjalan dengan baik seperti itu. Nah, agar nanti misalkan perusahaan memutuskan untuk menjual kembali mesin pabrik itu tidak turun jauh dari harga pemerolehannya. Kemudian yang kedua adalah pusat pertanggungjawaban pendapatan. Nah, manajer yang berada di pusat pertanggungjawaban ini bertugas untuk bagaimana dia memperoleh pendapatan. Kan perusahaan itu punya tujuan untuk memaksimalkan pendapatan dan meminimalisir biaya. Nah, bagaimana manajer ini harus memaksimalkan pendapatan? Mungkin dia akan jor-joran dengan iklan misalkan, agar produknya lebih dikenal masyarakat luas, sehingga nanti produknya akan dibeli oleh banyak masyarakat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pusat pertanggungjawaban biaya. Nah, manajer yang berada di pusat pertanggungjawaban ini harus untuk meminimalisir biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perusahaan. Nah, manajer yang berada di pusat pertanggungjawaban ini juga itu bertanggung jawab atas kendali biaya, atas biaya penggunaan sumber daya. Nah, yang saya jelaskan tadi misalkan biaya bahan baku. Bagaimana kita meminimalisir biaya bahan baku itu? Misalkan kita membuat roti misalkan. Nah, untuk gula pasir, gula asli sendiri itu kan mahal. Nah, kita misalkan ada alternatif lain. Misalkan kita pakai gula sintetis atau gula buatan misalkan. Nah, gula buatan ini kan misalkan harganya lebih murah dari gula asli. Nah, kita bisa mengambil alternatif itu untuk menekan biaya produksi. Nah, itu seperti itu contohnya. Kemudian yang selanjutnya, selama proses perencanaan, para manajer pusat biaya berpartisipasi untuk menerapkan tujuan biaya yang realistis untuk tingkat output yang diantisipasi. Jadi, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kan perusahaan itu menargetkan total volume produksi selama setahun penuh. Nah, untuk setahun penuh itu, untuk produksi itu, nah, manajer dalam pusat pertanggungjawaban biaya itu harus meminimalisir biaya yang dikeluarkan untuk tingkat output yang ditentukan. Nah, seperti itu untuk apa ya? Untuk memaksimalkan laba dari perusahaan itu. Nah, seperti itu. Kemudian di atas dari terkendalinya biaya ada yang namanya variabilitas biaya. Jadi variabilitas biaya ini ada hubungannya dengan volume kegiatan. Nah, ini ada dua. Yang pertama, biaya yang tidak dapat terkendalikan, seperti engineered variable cost dan committed fixed cost. Jadi engineered cost ini, misalkan di sini sangat dipengaruhi oleh teknologi. Misalkan kita memproduksi produk A. Nah, di mana untuk memproduksi produk A ini membutuhkan mesin yang sangat-sangat canggih. Sementara pabrik kita itu cuma mempunyai satu mesin yang sangat canggih tersebut. Nah, ini karena variable cost yang berubah-ubah. Kan perilaku biaya sendiri ada variabel dan fix. Variabel ini kan berubah-ubah, fix itu tetap. Nah, untuk engineered variable cost yang dipengaruhi oleh teknologi tadi, kita harus menambah mesin yang berteknologi canggih itu, misalkan ditambah menjadi 3 mesin. Otomatis kan volume produksi kita yang untuk memproduksi produk A itu bertambah juga, outputnya produk A itu bertambah seiring bertambahnya mesin. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian committed fixed cost. Committed fixed cost ini saya contohkan misalkan pajak.
Jadi committed fixed cost ini adalah biaya tetap yang timbul dari kita punya usaha, misalkan pajak. Nah, pajak ini kan ditentukan bukan dari pabrik kan, ditentukan dari pemerintah, dari Departemen Keuangan. Jadi kita tidak bisa mengubah-ubah pajak sesuai seenak kita kan udah diatur oleh pemerintah. Tidak bisa diubah tetap. Nah, yang kedua adalah biaya yang dalam jangka pendek dapat dipengaruhi oleh wewenang yang dimiliki oleh manajer. Ini contohnya adalah biaya iklan. Nah, biaya iklan ini termasuk discretionary variable cost. Discretionary ini maksudnya ya yang dipengaruhi oleh volume produksi. Jadi kita ingin volume produksi kita bertambah. Mungkin kita harus jor-joran dengan iklan. Kenapa iklan untuk menambah volume produksi? Ini terkait dengan permintaan. Jadi misalkan kalau kita iklan jor-joran terus-terusan, maka permintaan atas produk itu kan bertambah. Seiring permintaan atas produk itu bertambah, maka pabrik juga harus menambah kapasitas produksinya, harus menambah volume produksinya. Nah, hubungannya seperti itu. Kemudian discretionary fixed cost. Discretionary fixed cost ini biaya tetap yang berhubungan dengan volume produksi. Biaya tetap ini misalkan R&D atau Research and Development atau pusat penelitian dan pengembangan. Misalkan ini ada di industri-industri handphone misalkan. Di industri handphone atau perusahaan handphone itu pasti ada yang namanya R&D, Departemen R&D. Jadi mau berapapun dia memproduksi, dia tetap ada biaya R&D. Sudah ada anggarannya untuk R&D. Seperti itu. Nah, kemudian untuk informasi akuntansi pertanggungjawaban yang efektif, itu ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Nah, laporan pelaksanaan tanggung jawab atau IAP, informasi akuntansi pertanggungjawaban, itu yang pertama agar efektif itu ditujukan kepada pihak yang tepat agar keputusan yang dibuat itu juga tepat. Misalkan ini ditujukan ke Departemen Pemasaran. Departemen pemasaran ini kan berhubungan dengan marketing atau iklan. Kalau misalkan kita, volume produksi kita menurun nih, berarti permintaan kita turun. Nah, kita harus jor-joran untuk mengiklankan produk kita agar permintaan di masyarakat meninggi atau naik, seperti itu. Kemudian konsisten. Konsisten ini ya tiap tahun harus diinformasikan kepada departemen agar nanti bisa dibandingkan. Wah, tahun ini kita volume produksi kita segini. Apa yang harus kita lakukan untuk tahun depan? Sebagai perbandingan seperti itu. Misalkan 2017 kita turun, 2018 kita naik, dan 2019 kita turun. Ini kenapa? Alasannya ada apa ini? Mungkin ada tren atau mungkin ada faktor-faktor lain seperti politik, kemudian seperti daya beli masyarakat, seperti itu. Kemudian tepat waktu. Jadi laporan yang harus kita buat itu haruslah tepat waktu. Jadi misalkan informasi akuntansi ini, pertanggungjawaban ini ditujukan untuk manajer-manajer yang memang pada waktunya itu dia volume produksinya menurun misalkan. Kita harus Kita harus Kita harus siap sedia dalam penyediaan informasi yang mungkin setiap saat dibutuhkan oleh manajer. Nah, seperti itu. Kemudian teratur ini ya setiap tahun kita itu menghasilkan informasi untuk manajer puncak. Kemudian mudah dipahami, itu tidak berbelit-belit, langsung to the point. Kemudian penjelasan yang terinci. Nah, ini juga penting untuk misalkan untuk menambah volume produksi. Kita harus
tahu bagaimana harga bahan baku, harga pasar, permintaan pasar, kemudian overhead produksi, kemudian biaya gaji juga ada di situ. Nah, aspek-aspek yang penting tuh haruslah terperinci. Kemudian dapat dibandingkan. Nah, ini dapat dibandingkan yang sudah saya jelaskan tadi. Kita harus membandingkan informasi-informasi misalkan per tahun agar kita dapat mengambil keputusan yang tepat. Kemudian bersifat analitis. Sifat analitis ini berisi penjelasan-penjelasan yang jelas seperti itu. Kemudian tingkat efisiensi. Nah, tingkat efisiensi di sini perusahaan-perusahaan yang mempunyai departemen-departemen, yang departemen-departemen itu akan menghasilkan IAP atau informasi akuntansi pertanggungjawaban, itu harus mempunyai efisiensi yang memadai. Jadi misalkan gini, informasi-informasi akuntansi haruslah dibuat secara ringkas, padat, dan tepat seperti itu, agar tingkat efisiensi waktu yang membaca informasinya itu agar lebih cepat dipahami seperti itu. Ya, ini terkait dengan nomor 5 sih, poin 5. Agar mudah dipahami nanti akan menghasilkan tingkat efisiensi yang baik. Kemudian manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban. Jadi ada beberapa manfaat seperti informasi akuntansi pertanggungjawaban dapat berupa informasi masa lalu dan masa datang. Jadi informasi masa lalu ini kita tujuannya adalah membanding-bandingkan informasi tahun 2017, 2018, 2019 itu kita bandingkan. Nah, untuk masa datangnya sendiri itu berdasarkan informasi-informasi masa lalu. Kita harus mengambil keputusan berdasarkan masa lalu agar di masa datang misalkan kita ingin menambah profit per tahun. Apa yang harus kita lakukan untuk masa datang? Apakah kita harus minimalisir biaya serendah mungkin untuk tahun depan? Nah, ini berdasarkan informasi akuntansi pertanggungjawaban. Kemudian informasi masa yang akan datang bermanfaat untuk penyusunan anggaran. Nah, ini juga dalam penyusunan anggaran kita berkaca pada informasi masa lalu kan. Nah, berkaca pada informasi lalu agar kita analisis, kita tentukan aksi kita ke depannya bagaimana. Nah, aksi-aksi kita ke depannya ini disusun dalam suatu anggaran. Nah, informasi masa lalu itu bermanfaat sebagai penilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban, ya sebagai evaluasi lah. Bagaimana kinerja kita selama misalkan 3 tahun ke belakang. Kemudian pemotivasi manajer. Jika dalam ketiga tahun ke belakang kita kinerjanya itu minus, tidak menghasilkan surplus, tidak menghasilkan keuntungan yang misalkan ditargetkan oleh perusahaan, ya kita harus mengimprove atau meningkatkan kinerja dari produksi kita, siklus produksi kita. Bagaimana kita merefleksikan data-data dari 3 tahun ke belakang tersebut untuk memotivasi para manajer untuk senantiasa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari proses produksi agar pendapatan yang diterima perusahaan itu maksimal seperti itu. Kemudian, nah ini contoh dari informasi akuntansi pertanggungjawaban. Di sini saya mencontohkan direktur produksi. Nah, direktur produksi kita uraikan lagi ke bawah. Ada manajer produksi, manajer bahan baku, manajer produk akhir, dan manajer pabrikasi. Nah, di bawahnya lagi kita misalkan menguraikan manajer pabrikasi. Nah, di manajer pabrikasi sendiri itu ada manajer pabrikasi, kemudian kepala unit perakitan, kemudian kepala unit penyelesaian akhir, kemudian kepala unit pengepakan. Nah, angka-angka ini digunakan untuk membandingkan antara realisasi jumlah ini. Kan ada kolom jumlah, kolom anggaran, sama kolom selisih. Nah, kolom jumlah ini adalah kolom
realisasi. Misalkan untuk manajer pabrikasi sebesar 180 juta. Ya, yang dianggarkan sebesar 182. Nah, kita mempunyai selisih plus sebesar 2 juta. Berarti kita kan surplus sebesar 2 juta. Nah, 2 juta ini kita dapat dapat digunakan kembali untuk misalkan tahun depan, untuk anggaran tahun depan. Ini berarti kinerja dari manajer pabrikasi kita itu baik karena kita mendapatkan surplus. Kalau misalkan jumlah yang terrealisasi misalkan 183, anggaran kita 182. Nah, itu yang harus dievaluasi oleh manajer. Kenapa manajer pabrikasi jumlah yang terrealisasi itu lebih dari anggaran? Misalkan kepala unit perakitan. Di unit perakitan itu jumlah yang terrealisasi itu lebih besar daripada anggaran. Berarti yang harus diperbaiki adalah unit perakitannya. Mungkin di unit perakitan ada mesin-mesin yang rusak misalkan. Nah, itu harus diganti agar menghasilkan surplus. Seperti itu. Kemudian penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam penyusunan anggaran. Nah, ada yang namanya proses menyeluruh perusahaan dari dia berdiri sampai dia beroperasi. Nah, yang pertama adalah penetapan filosofi dan misi. Ini berkaitan dengan fokus utama dari bisnis perusahaan. Bagaimana dia menyelesaikan misinya, bagaimana dia agar ke depannya tujuan dari perusahaan mendirikan perusahaannya itu sendiri itu apa, filosofinya apa, tujuannya apa, alasannya apa. Nah, dari alasannya ini harus ada misi yang harus dikerjakan. Nah, dari misi itu turun ke penetapan tujuan dan strategi. Nah, penetapan tujuan dan strategi ini dalam rangka menyelesaikan misi. Tindakan untuk mewujudkan tujuan. Kemudian hasil akhir yang dicapai itu bagaimana, yang diinginkan itu bagaimana. Nah, dari situ kita harus menyusun program. Nah, program-program ini akan dilaksanakan. Misalkan program produksi. Nah, taksiran sumber daya untuk produksi itu berapa? Nah, terus kemudian disusunlah anggarannya. Nah, anggaran ini adalah rencana kegiatan yang dinyatakan secara kuantitatif. Biasanya dalam satuan uang yang berjangka waktu tertentu, biasanya 1 tahunnya. Perusahaan itu menyusun anggaran atau budget itu biasanya selama 1 tahun. Misalkan produksi yang saya contohkan sebelumnya itu roti. Berapa sih bahan bakunya? Berapa sih biaya overheadnya? Berapa sih biaya penggajiannya, karyawannya. Nah, itu harus disusun secara detail di susunan anggaran. Kemudian, nah itu karakteristik anggaran. Jadi karakteristik anggaran itu dalam satuan keuangan atau rupiah. Kemudian anggaran umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun, kemudian berisi komitmen, kemudian usulan anggaran direview dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Nah, kalau dari perusahaan-perusahaan go public atau perusahaan-perusahaan yang ada di bursa efek, usulan-usulan anggaran ini disetujui oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini berupa kayak seperti pemegang saham. Nah, mereka itu menganalisis cost dan benefitnya, biaya dan pendapatan yang diproyeksikan untuk satu tahun periode anggaran. Kemudian sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi tertentu. Misalkan ada rapat umum pemegang saham misalkan, selain dividen atau dividen itu seperti keuntungan untuk pemegang saham, bisa juga mereka mendiskusikan penyusunan anggaran untuk mengubah anggaran yang telah disetujui sebelumnya.
Kemudian secara berkala kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran. Nah, seperti tabel yang kita bahas tadi, realisasi dan anggaran itu harus dibandingkan. Apakah kita mendapatkan surplus atau kita mendapatkan rugi? Kita analisis dan kita berdasarkan analisis itu kita mengambil keputusan. Atau manajer itu harus mengambil keputusan berdasarkan data-data perbandingannya antara realisasi dan data anggaran. Nah, karakteristik anggaran yang baik itu anggaran disusun berdasarkan program. Berarti program produksi misalkan, anggaran harus disusun berdasarkan ya program produksi itu. Jangan anggaran untuk program misalkan program pemasaran. Itu harus sendiri-sendiri antara produksi dengan pemasaran. Produksi sendiri, pemasaran sendiri. Terus anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat pertanggungjawaban yang dibentuk oleh organisasi perusahaan. Kalau anggaran misalnya pusat pertanggungjawaban pendapatan dengan anggaran pusat pertanggungjawaban aset atau aktiva itu berbeda. Kemudian anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian. Itu tadi anggaran itu berfungsi untuk membandingkan. Kan ada data realisasi, ada data anggaran yang sebelumnya kita tentukan. Nah, dari data analisis data perbandingan itu kita sebuah manajer tuh dapat mengambil keputusan pengendalian manajemen. Bagaimana dia mengambil aksi selanjutnya agar dapat menguntungkan oleh perusahaan. Nah, ini tugas untuk kalian, ada manajer bagian keuangan dan akuntansi perusahaan PT XYZ. Itu ada departemen persediaan, pajak, hutang, piutang, audit intern, karus kas, dan investasi. Nah, kalian tuh diminta untuk cocokkan antara ke-7 departemen ini itu termasuk pertanggungjawaban yang mana. Nah, kemudian nomor 2, uraikan seperti apa kira-kira tugas dari masing-masing departemen. Misalkan departemen persediaan, saya contohkan itu masuk ke departemen aktiva karena dia kan persediaan. Nah, tugas dari departemen persediaan sendiri itu menjamin pasokan bahan baku untuk produksi, misalkan seperti itu. Nah, itu nanti dikumpulkan melalui email yang tertera. Terus dinamakan file seperti yang tertera dan tenggat waktunya sudah ditentukan. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.